perkembangan itu datang dari Tunggul Isai yang sekarang kita harus mengerti sebagai kerohanian kita apa artinya. Kalau Tunggul Daud itu namanya kemuliaan, tapi kalau Tunggul Isai itu menunjuk kerendahan, karena dia bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan orang besar, bukan raja, dia biasa-biasa. Tapi Yesus itu harus keluar dari Tunggul Isai. Jadi saudaraku, yang benar-benar mengalami Yesus lahir dalam dirinya hanyalah orang yang mau rendah hati. Itu Isai-Isai untuk sekarang ini. Jadi lanjutan rendah hati itu tidak keras, tidak menolak, tidak semau sendiri. Ini perkembangannya saudara-saudaraku. Jadi apapun semuanya kita, gak ada yang kita banggakan, hanya kasih Tuhan yang kita agungkan. Kepada Tuhan, oleh kemurahannya kita boleh beribadah saat ini, dan sebentar kita akan menerima tubuh Tuhan, perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, di bulan Desember boleh dikatakan gereja-gereja selalu terarah kepada satu kejadian, yaitu kedatangan Yesus ke bumi yang disebutkan hari Natal. Saudara-saudaraku, kita sangat penting untuk tidak berkeliling dalam satu lingkungan saja, tapi kita sangat penting untuk melihat maksud Tuhan di dalam kedatangan Yesus itu, mulai dari kelahiran di Bethlehem sampai kepada maksudnya yang menyambung akan datang lagi hasil dari pekerjaan yang sudah datang. Dia naik dan dia datang lagi untuk bagaikan sawah atau padi yang sudah ditanami untuk mengambil hasil panen. Dan itulah sebagai hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, mengumpulkan orang-orang sudah barang tentu seperti padi itu yang sudah berbuah, berkembang, dipanen dan dibersihkan. Jadi yang dibawa itu bukan sekam-sekam, bukan kotoran-kotoran, tapi hanya yang bernas, berisi, dan itulah yang dibawa ke lumbung. Saudaraku, kita harus semakin mengerti itu supaya kita mengalami sebagai makna hasil dari kedatangan Yesus ataupun hasil dari perayaan Natal itu. Karena banyak orang merayakan Natal, tapi itu juga. Dan nanti mereka akan terus berkeliling di sana, bersirkel di sana. Tidak ada sasaran, tidak ada tujuan. Tapi kalau kita
harus sampai bersama Tuhan di Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Amin, saudaraku. Oke, baik. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dulu dari Yesaya pasal yang ke-11. Sengaja kita mau baca dulu ayat yang kedua. Saya bacakan bagi kita. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tapi ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, cukup sampai di sini. Baiknya kita mau baca bersama biar Tuhan memberkati kita semua. Ayat 2 sampai 5. 1, 2, 3. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan bunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Saudara-saudaraku, 4 ayat ini sudah mengandung banyak tema yang bisa disampaikan, tapi kita akan melihat seberapa saja yang Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk saat ini. Jadi roh Tuhan akan ada pada Yesus yang dilahirkan itu, karena ini adalah nubuatan bagi Yesus Kristus. Dan di dalam perkembangan perbuatannya, pekerjaannya, dan semua sudah ada adalah juga karakternya. Sudah kita bisa lihat dari firman Tuhan ini, supaya kita bisa mengenal Dia. Karena siapa yang mengenal Yesus, itulah hidup yang kekal. Pengenalan kepada Yesus adalah hidup yang kekal. Jadi kita boleh lihat sebentar bahwa Yesus itu ada dalam perkembangan. Jadi Natal kita juga tidak boleh itu aja. Tahun lalu itu, tahun depan itu, 1000 tahun masih itu saja. Ada banyak begitu, ya.
2000 tahun itu saja. Kalau kita itu sekarang sudah berapa kali Natal? 2024 atau 25 lah, kira-kira gitu ya. Kalau kita hitung dari tahun 1 ya. Nah, kenapa Yesus belum datang? Itu lain lagi nanti temanya. Dia berkemurahan menunggu mempelainya mempersiapkan segala sesuatu sampai tidak bercacat celah. Jadi perkembangan gereja ke situ. Kalau perkembangan ya juru selamat Raja Damai itu yang pertama roh Tuhan ada padanya. Dan roh Tuhan itu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang. Jadi memandang semua orang tidak pakai cara sendiri atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi semua hanya dengan hikmat yang dari Tuhan sesuai firman. Amen. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Hanya firman Tuhan keadilan. Manusia tidak ada yang adil. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas. Jadi bukan penghukuman, bukan penghakiman, tapi memutuskan apa? Kepada yang tertindas. Iya, memberi keputusan. Jadi keputusan itu bukan harus dihukum, bisa pertolongan, bisa bantuan, bisa ya membangun saudara-saudaraku. Itu bagi orang yang lemah, ya. Tapi kalau ada bahasa Batak, nah ini bahasa Batak ya. Kenapa saya selalu suka bahasa Batak? Karena banyak yang pas-pas sekali. Jadi kalau orang Batak, situ jam nagadap, siapa yang bisa lagi? Situ guna, jam. Kalau jatuh malah dijatuhin, diinjak lagi, begitu. Tapi kalau sudah bangun, pura-pura diangkat. Ngapain mau angkat yang sudah bangun? Nah, tapi begitulah. Jadi membuat roha turun parsiadongan, mengilit tu parsinadongan, kira-kira gitulah. Jadi kalau di pemerintahan selalu disebut gitu apa itu? Menjilat. Gitu, itu situ gunanya jauh. Tapi kalau Tuhan dan sebagai yang kita ikuti harus keputusan dengan kejujuran. Nah, nanti kita juga melihat hajaran melalui perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Orang fasik, ya, tahu orang fasik? Sebenarnya itu ya bukan hanya disebut orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang fasik itu justru yang sudah beragama juga, sudah tahu firman, bisa juga sudah percaya. Tapi kefasikan itu artinya tidak sejalan. Contohnya, kalau ada cabai tapi nggak pedas, ada nggak cabai yang nggak pedas? Ada, manis. Padahal biasanya kalau cabai itu mestinya harus pedas. Kira-kira betul apa enggak? Nah, jadi itulah. Tapi ada katanya anak Tuhan, tapi hidupnya anak setan. Tapi kalau kita nggak ada, nah kita berdoa. Karena kalau kita nanti ke Yerusalem baru harus masuk dalam perkembangan rohani yang sepenuh. Dan itu juga tema Natal kita.
Nah, nanti hari Sabtu ya. Gak usah harus apa, semua harus sudah tahu semua kan? Natal kita hari Sabtu jam 5. Datang ya semua, bawa teman-teman boleh. Nanti biar panitia sediain yang banyak lah apa. Ya kebiasaan macam apa. Kita bisa melaksanakan yang terutama rohani, tapi yang jasmani juga kita mengikuti. Biar kita nggak dikatain orang, oh kuenya cuma 1, jangan gitu juga kata orang. Kalau kata kita sih nggak peduli, nggak ada kue juga nggak apa-apa. Amin. Nah, tapi kalau sama orang lain, masa itu udah hanya surga masih di bumi ini, kuenya aja nggak ada di gitu, nggak bagus juga, kesaksiannya kurang lagi. Nah, jadi banyakin lah, bikin yang enak. Ya, Tuhan kaya. Haleluya. Nah, jangan takut. Ini saudara-saudaraku. Jadi ada roh, suasana yang berkembang. Itu sebabnya roh Tuhan akan ada padanya. Nah, itu bukan cuma begitu. Dia roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya sesuai dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Begitu kita sampai Tuhan Yesus datang. Kalau orang fasik, saudara-saudaraku, tetap dihukum oleh Tuhan. Jadi Natal kita harus kita semua mengalami perkembangan, terlebih rohani, tapi juga berkat-berkat di dalam jasmani. Hanya berkat jasmani ini tidak usah yang kita harapkan. Karena apa? Matius 6 ayat berapa? 33. Cari dahulu kerajaan surga, kerajaan Allah apa surga? Kerajaan Allah. Nanti sekaliannya itu akan jadi kalau perkara jasmani ini boleh terima dan harus senang, tapi bukan itu yang terutama, dan itu bukan pokok, itu hanya tambahan. Haleluya. Jadi kita harus begitu, saudaraku. Nanti ini, aku kalau nggak dikasih rumah nggak mau lagi aku ke gereja. Kalau aku nggak dikasih banyak duit nggak mau lagi jadi Kristen. Bukan itu, saudaraku. Ya, kerajaan surga yang terutama. Cari dahulu. Jadi itulah buktinya kita manusia rohani, bukan manusia duniawi. Saudara, manusia duniawi gak ada bilang haleluya. Kalau ada bilang haleluya itu orang ngantuk. Tapi belum ada yang ngantuk. Haleluya. Amin. Gak ada yang ngantuk. Haleluya. Nah, saya melihat ini, perkembangan ini, kenapa banyak tidak berkembang? Nah, inilah yang kita lihat. Tadi sengaja saya lewatkan ayat 1, karena itu 1 itu khusus. Nah, marilah kita baca bersama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Suatu tunas akan keluar dari tumpul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Siapa tahu siapa ini Isai? Ayat Daud. Iya, ayatnya Daud.
Daud itu siapa? Raja yang dianggap mulia dalam bangsa Israel. Tetapi Yesus, ya di sini dia tumbuhnya bukan dari tunggulnya Daud. Karena apa? Tunggul ini apa nih? Bekas? Ya bukan jagung. Ini dah kayu yang besar sudah dipotong. Ya, itu tunggulnya. Jadi itu masih bisa bertunas. Sekarang bisa dapat ya. Nah, bisa dapat ya. Jadi kalau jagung itu bukan tunggul, bonggol. Bonggol. Udah bonggol nih. Kecil dong Tuhan. Jangan makan bonggolnya, nanti sakit perut. Karena itu bukan makanan. Jadi kalau kayu itu tunggul namanya. Biasanya di hutan orang yang balak-balak itu makanya banyak banjir, kan dipotong gitu. Kan tinggal itu bonggol-bonggolnya. Nah itu namanya tunggul. Nanti kalau udah 30 tahun bertunas lagi, jadi hutan lagi. Tapi kalau sebelum 30 tahun sudah banjir-banjir, udah banyak yang rusak. Nah maka itulah yang sedang terjadi. Jadi kalau ya itu sudah dipotong semua, itu kan tidak adil. Malah itu semua adalah liar, nggak pakai izin. Karena pakai izin nggak boleh. Itu ada peraturan, tak boleh potong-potong begitu saja. Kalau dipotong juga, nah, potong satu tanam berapa? Ada sudah peraturannya. Nah di situ. Nanti kalau nggak bisa tanam lagi tempatnya, berarti dia nggak boleh potong. Itu maksudnya. Tapi tetap aja dikerjakan. Makanya, ya terjadilah semuanya. Nah. Itulah ulah manusia. Mulai dari di Lampung, di daerah Minang, di Aceh, Tapanuli lagi, Tarutung lagi. Nah itulah si Bolga. Semualah itu macamlah itu. Biarlah Tuhan tolong mereka semuanya. Jadi kita sudah mengerti perkembangan itu datang dari tunggul Isai yang sekarang kita harus mengerti sebagai kerohanian kita apa artinya. Kalau tunggul Daud itu namanya kemuliaan, tapi kalau tunggul Isai itu menunjuk kerendahan. Karena dia bukan siapa-siapa, bukan nabi, bukan orang besar, bukan raja. Dia biasa-biasa. Tapi Yesus itu harus keluar dari tunggul Isai. Jadi Yesus itu makanya dalam Filipi 2 mulai ayat 5, hendaklah kamu memiliki pikiran yang ada pada Kristus. Apalagi? Ya, boleh bacalah biar gak salah. Filipi 2 ayat yang kelima. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya, jadi dari kerendahan itu bisa ditinggikan. Haleluya. Itu sebabnya Yesus lahir bukan di istana. Yesus lahir bukan di tempat mewah. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Itu sebabnya saudaraku, tidak banyak yang bisa mengalami kelahiran Yesus secara benar. Karena Yesus itu kalau di tempat yang umum, hotel-hotel, ya mungkin Maria dan Yusuf ketok, gak ada yang buka. Rumah-rumah ketok, gak ada yang buka. Kalau kandang domba, gak usah dibuka, ya memang terbuka. Makanya di situ. Jadi saudaraku, yang benar-benar mengalami Yesus lahir dalam dirinya hanyalah orang yang mau rendah hati. Haleluya. Itu isai-isai untuk sekarang ini. Jadi lanjutan rendah hati itu tidak keras, tidak menolak, tidak semau sendiri. Ini perkembangannya saudara-saudaraku. Jadi apapun semuanya kita, gak ada yang kita banggakan, hanya kasih Tuhan yang kita agungkan. Amin saudaraku. Nah itu sebabnya disebutkan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, orang biasa. Ya, orang biasa saudaraku. Tapi itu menunjukkan rendah hati. Jadi Yesus sendiri adalah rendah hati. Lahirnya juga dia bukan di tempat yang mewah. Ini saudaraku jelas sekali. Jadi semuanya kita ya harus ada dalam rendah hati. Filipi 2 ayat 5, hendaklah dalam pikiranmu. Kita baca bersama-sama dulu. Saya senang kita baca bersama-sama. Tampilkanlah. Belum? Oh, ini kecil saya. Nanti Bu Gembala suruh bikin di sini satu buat saya. Nanti ada itu pasti. Nah sana. Ayo kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya. Kalau kita lanjut kanan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. ya. Jadi itu artinya begini. Kita ini bukan harus selalu miskin. Bisa kaya, bisa. Karena kaya dan semakin kaya seperti Abraham, Ishak juga. Ya? Siapa? Salomo juga. Jadi sudah kaya semakin kaya. Sudah. Hanya begini. Biar punya mobil Lamborghini, jangan menganggap itu, oh siapa kita. Harus semakin rendah hati. Ya ini kalau bukan Tuhan gak bisa saya. Harus semakin begitu. Haleluya. Bolehlah semua harta kalau Tuhan kasih. Apa salahnya? Syukuri. Gak boleh. Aku gak bersyukur dengan ini. Bersyukur. Tuhan, jangan jadi kebanggaan. Jangan jadi siapa kita. Harus makin rendah hati. Karena disitulah Yesus ada. Kalau kita sudah sedikit sombong, Yesus sudah tidak akan ada lagi dan berkembang di sana. Jadi orang yang semakin dipakai Tuhan dalam hal apapun, itu adalah rendah hati. Itu sebabnya suatu tunas akan keluar
dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi berkembang, perkembangan rohani dan juga perkembangan semua-muanya. Karena kalau kita cari perkara kerajaan surga, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Makanya roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat, pengertian, roh nasihat. Ini semua tindakan-tindakan kerohanian yang berkembang, tindakan kerohanian yang bertumbuh. Dan nanti kalau kita lihat juga ayat 6, tindakan kerohanian yang penuh dengan damai. Semua berubah, sampai serigala-serigala berubah, karena serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput. Jadi tidak ada yang saling menyakiti, tidak ada yang saling menindas. Ini saudaraku, perkembangan pertumbuhan. Ini kita ini belum ke situ. Apa? Begitu saudaraku. Nah, maka sampai yang dekat-dekat bisa begitu. Tapi semoga tidak lagi. Kita berkembang dalam kerohanian, karena Yesus lahir dalam kita, dan karena kita rendah hati, Yesus lahir dalam kita. Yesus tidak akan lahir di mana namanya, di hotel besar atau di istana, tapi Yesus lahir justru di tempat yang rendah, dan mungkin orang tidak mau, ya. Tapi itulah istimewanya, ya. Saudara-saudaraku, banyak yang bisa, tapi semoga kita juga sebagaimana kita adalah tunggul dari Isai, ada rendah hati saudaraku, tidak sombong, tidak berbangga diri dengan keberadaan yang dia miliki. Segala sesuatu kita syukuri. Kalau Tuhan memberi, itu adalah kasih kemurahan Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan. Tapi semoga semua terberkati. Jangan sampai dia tidak terberkati. Hanya itu bukan inti doa kita. Itu hanyalah sebagai tambahan. Kalau kita belanja di toko besar, beli banyak, kalau dikasih tambahan, itu nggak disuruh bayar lagi, betul apa enggak? Namanya tambahan, ya tambahan. Jadi semua dunia ini bagi kita adalah tambahan. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya jangan bangga dengan tambahan-tambahan itu. Nggak perlu saudaraku, ya. Ya, kita yang mensyukuri adalah kasih anugerah Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan boleh datang dalam kehidupan kita. Ya, lahir dalam kehidupan kita. Itu sebabnya suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi tidak ada yang mustahil, apapun keberadaan kita. Mungkin kelihatannya sudah tinggal tunggul-tunggul saja, ya, itu nggak ada lagi yang banyak. Cuma pas hujan-hujan datang, akhirnya tunggul itu bisa bertunas lagi. Dan itu Tuhan pakai dengan cara Dia. Begitu Tuhan tidak membiarkan, walaupun sudah tunggul, jangan putus asa. Ini saudaraku, ingat itu dalam hidup kita ini. Ini harus lebih dari falsafah hidup bagi kita. Biarpun tunggul, karena ini adalah firman Tuhan. Tuhan sanggup memberkati. Yesus itu, ya, Dia suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Jadi Yesus Raja Damai itu bagaikan keluar dari tunggul Isai. Yang besar saja bisa begitu, saudaraku.
Apalagi yang kita butuhkan ini kecil, Tuhan sanggup menolong kita. Itu sebabnya bersukacitalah. Tapi harus di dalam Tuhan, jangan di luar Tuhan, jangan di kekuatan, jangan di cara kita. Kalau hanya di dalam cara kita nggak ada. Dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berbuat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tunggul Isai saja pun bisa bertunas dan berbuah, berkembang. Dan perkembangannya adalah roh Tuhan itu roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan akan takut akan Tuhan, ya kesenangan akan Tuhan, takut akan Tuhan, tidak menghakimi, tidak sekilas pandang saja, dengan sekilas pandang saja atau menjauhkan keputusan menurut kata orang, tapi ia akan menghakimi. Jadi adil, saudara-saudaraku. Haleluya. Dan nanti semuanya akan cocok. Apalagi Yerusalem baru itu kalau sudah tidak ada lagi gotong-gotongan. Maka saudaraku belajar di rumah-rumah kita, apapun yang terjadi, supaya menjadi damai. Ada raja damai, serigala aja tinggal bersama dengan domba. Haleluya. Gak saling cakap-cakapan, gak saling makan. Nah, ini suasana Yerusalem baru, saudaraku. Itu perkembangan kita. Makanya banyak orang, ya sudah Natalan pun masih tetap saja. Apa falsafah hidupnya? Mardumu di Tanorana. Kalau sudah mati baru ketemu di tanah. Tanah apa? Iya, ini sudah. Tapi ini di Yerusalem baru begitu saudaraku. Tapi harus melalui dibaharui terlebih dahulu. Inilah makanya kita harus berkembang, bertumbuh dalam kerohanian ini. Natalan kita bukan hanya biasa-biasa ibadah, bukan hanya biasa-biasa ikut-ikutan. Kita harus melihat sejauh mana kita berani mengampuni, sudah sejauh mana kita berani berkorban seperti Yesus. Ini perkembangannya di situ Yesus. Taruh yang dari tunggul Isai itu ke situ, saudaraku. Ya, sampai kepada keadilan, sampai nanti kita tidak merugikan orang lain. Bahkan kita semua jadi berkat, menjadi penolong. Kalau kita lihat anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Jadi tidak ada yang saling menyusahkan, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Wah, ini betapa lembut saudara-saudaraku ya. Kalau sekarang ini atau tiap main sonon, atau enggak dia bilang tapi sudah seminggu gak ada, sebulan gak ada, setahun gak ada, terus sudah bertahun-tahun masih biasa saja. Tapi kita harus ada perkembangan. Ini saudaraku, dari tunggul Isai. Tapi kalau tunggul kedagingan, wah, gak tahu lagi mau jadi apa itu. Jadi lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tenung. Saya mau pelajari dulu bedanya ular tenung ini, karena ada lagi ular beludak ya, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Nah, mana yang lebih berbisa nanti saya harus lihat dulu. Kalau hal-hal yang gini saya tanya Pak Google aja. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku
yang kudus. Amin, saudara. Haleluya. Cuma pernah harus begitu. Haleluya. Wah, jadi saya hanya dengar semua yang baik-baik. Kiranya terjadi berkat Tuhan dalam tahun 2025 itu. 26 yang akan datang. Sekarang masih 2025 sampai selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang. Anak-anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-gunung yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Pengenalan akan Tuhan Yesus yang lahir dari tunggul Isai. Artinya tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi dia mengambil rupa manusia. Dia merendahkan dirinya. Dia memposisikan dirinya menjadi hamba, bukan untuk dilayani, dan setia sampai mati. Ini pergumulannya begitu, saudaraku. Jadi itu harus menjadi pergumulan kita juga. Kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan, berkembang di dalam Tuhan, harus ini, saudaraku. Makanya Yesus tidak disebut langsung dari tunggul Daud, ya, ini saudaraku, tapi disebut dari tunggul Isai. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi itu artinya dalam kerendahan hati. Itulah kemenangan Yesus, saudaraku. Kalau kita ditebus karena Yesus merendahkan diri, dia taat sampai mati di kayu salib, dan nanti di kayu salib dia berkata, sudah selesai, semua sudah terbayar. Dalam kerendahan Yesus itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Itu harus ada pada kita. Panji-panji dalam diri kita. Segala sesuatu datang dari karena rendah hati. Ini sudah harus jadi panji, saudaraku. Tahu itu panji apa itu? Benar-benar kali ya. Bendera-bendera ya. Ya, bendera kemenangan. Ya begitu. Kan bendera itu juga begitu. Jadi gini. Ya, harus kelihatan dalam hidup kita. Haleluya. Jangan bukan dia kan. Nanti iblis yang tepuk tangan. Kalau di gereja yang ada panji-panji kesombongan, dikibarkan, iblis tepuk tangan semua. Tapi iblis harus dihancurkan. Dengan Yesus rendah hati, iblis dikalahkan. Haleluya. Saudaraku, semuanya biar kita semua bagaikan Taruk dari Isai, karena disebutkan harus menjadi panji-panji bagi bangsa-bangsa. Kita juga sebagian bangsa Batak, bangsa Jawa. Tapi saudara-saudara, panji kita harus lahir di Taruk dari Isai, berdiri sebagai panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Ya, kalau semua sudah mencari, ya sudah, puji Tuhan. Tapi kalau kita sekarang sudah mulai diingatkan dan kita mau makan perjamuan kudus dengan mau rendah hati, saudara-saudara itu, kita sudah ditemukan oleh Tuhan dan kita akan mendapat anugerah dan berkat Tuhan. Permulaan segala berkat itu sampai Yerusalem yang baru itu. Dari sini awalnya. Yesus membangun Yerusalem baru dari tunggul Isai.
Dia datang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, dan setia sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saudara-saudaraku, kita semua menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Kalau kita mau terima tubuh Tuhan, roti perjamuan kudus, itulah yang Tuhan perbuat sebagai tunggul Isai. Dan bagi kita, saudaraku, itu jalannya kita semakin diberkati Tuhan, dan semakin ada persekutuan satu dengan yang lain dengan baik, sampai kepada persekutuan yang besar, Yerusalem baru.